Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Marta di channel Marta Tinggiran. Nah, kali ini saya ingin bercerita tentang kisah yang ada di Banjarmas, di Kalimantan Selatan, khususnya di Amuntai Hulu Sungai Utara. Nah, kali ini saya ingin menceritakan tentang legenda satu orang dua makam. Nah, ceritanya seperti apa? Ya, dengerin ceritanya, jangan skip videonya ya. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Pekacangan, Kalimantan Selatan, tepatnya Desa Pekacangan, Kecamatan Amuntai Utara, terdapat kuburan atau makam yang dianggap keramat oleh masyarakat, yaitu kuburan Said Sulaiman. Nah, kenapa jadi keramat? Nah, dengerin ceritanya ya. Dahulu kala, hiduplah seorang pedagang kaya raya yang bernama Datu Peragaman. Datu Peragaman setiap hari berdagang sambil menyusuri sungai. Yang menjadi pelanggannya adalah masyarakat yang berdiam di tepian sungai, pinggir sungai, ujar orang Kalimantan, yaitu Sungai Sarita, Sungai Martapura, dan beberapa anak sungai lainnya. Datu Peragam biasanya mengambil atau membeli barang dagangan ini di Martapura, Kabupaten Banjar, lebih kurang 190 km dari Amuntai. Nah, Datu Peragaman ini membawa barang dagangan ini dengan kapal dagang menyusuri sungai sampai ke Amuntai. Nah, barang-barang dagangan yang dijual adalah segenap keperluan rumah tangga sehari-hari seperti garam, gula, teh, kopi, telur, dan peralatan rumah, barang-barang pecah belah berupa piring, sendok, wanco, dan lain-lainnya. Pada suatu hari, ketika hendak bulik dari bertukar barang dagangan di pelabuhan kapal Martapura, Datu Peragam melihat anak lelaki, umurnya kurang lebih 4 tahun. Nah, anak ini ada berbaju batilanjang haja, ujar dalam bahasa Banjar. Nah, hingga menangis meronta-ronta hendak umpat kapal Datu Peragaman nih. Anak lelaki itu melompat dan berdiri tegak tepat pada tumpukan hintalo, sementara hintalo-hintalonya tersebut kada pecah sedikit pun, sabiji aja kadede. Nah, orang-orang yang melihat tuh termasuk pegawai sasuruhan Datu Peragaman itu takjub melihat kejadian tersebut. Datu Peragaman mencoba memarahi kanak-kanak itu, lalu bertakon, "Wahai anak, siapa ngaran ikam?" ucapnya lembut. "Said Sulaiman," jawab anak lelaki itu lantang. "Siapa ngaran mama lawan abah ikam?" "Abah ulun bernama Tahir dan mama ulun bernama Siti Aminah," jawab anak lelaki itu. "Tetapi mereka sudah meninggal semua," lanjutnya sedih. "Dari mana asal pian minak ya?" tanya Datu Peragaman tadi. "Ulun nih berasal dari Sumatera." "Hah, jauhnya ya sih," ya Datu Peragaman tadi takjub. Nah, anak itu mau untuk saja sambil sedih kan ya, mas tuh, "Maukah pian bagana lawan aku?" ujar Datu Peragaman.
Hendak aja, ucap si anak ini dengan sedih gembira. Nah, baiklah, ayo kasini. Anggap aja aku lawan binikung ini sebagai orang tua Ikam, ujar Datuk sambil meraih anak Ikam. Anak lelakian itu tak kurihing lawan menganggap Datuk dengan gembiranya. Nah, selanjutnya ia dimandiakan, dibagi baju, dibagi pakaian hanya, dan dibagi beberapa makanan nang nyaman lah oleh Datu tadi. Beberapa saat kemudian anak ini taguring lalap sekali dan baru terjaga setelah kapal dagang tersebut tiba di Amuntai. Si Datu Paragaman dan beberapa penumpang lainnya merasa heran karena perjalanan pulang dari Martapura ke Amuntai yang melewati sungai yang berkelok-kelok dengan menyongsong arus air yang cukup deras itu ternyata dapat ditempuh dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Barangkali ini berkat aku menolong anak yang terlantar, bisik hati Pak Datu Paragaman. Said Sulaiman adalah nama anak laki-laki tadi yang terkadang dipanggil Said. Itu tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, cerdas, dan pandai bergaul. Ia sering menampakkan parangai kelakuan yang aneh-aneh. Hal ini yang membuat orang-orang kagum dan tak heran-heran karenanya. Peristiwa-peristiwa ganjil ini sering disaksikan oleh Datu Paragaman lawan bininya serta kawan-kawan seperguruannya. Pada suatu hari, Said Sulaiman bermain sembunyi-sembunyi atau berpatakan dalam bahasa Banjarnya dengan kakawanan. Pada saat kalah, Said harus mencari teman-temannya bersembunyi, dan sebaliknya jika yang lain kalah, Said bersembunyi. Proses ini terjadi berulang-ulang, hampir 1 jam lamanya. Berikutnya Said menang sehingga mendapat kesempatan untuk bersembunyi, sementara salah satu temannya mencari sebagai pencari. Said dan teman-teman yang lain bersembunyi berpancar. Kakawanan Said yang telah dapat ditemukan dengan mudah saat si pencari, tetapi Said tidak dapat ditemukan walaupun sudah berjam-jam. Kakawanannya heran. Di mana Said bersembunyi? Said, di mana kau? Teriak kekanakan lain serentak. Aku di hadapan Ikam, ujar Said. Di mana? Di atas pohon pisang, ujar Said lantang. Teman-teman Said Sulaiman takjub melihat Said ini bagaimana di atas pelepah pisang dengan kesaktian meringankan tubuh. Pada berikutnya itu permainan sembunyi-sembunyi dilanjutkan dan menghilangnya Said pun kembali berulang-ulang. Berjam-jam kakawanan Said ini mencari kesana kemari kecuali pohon-pohon pisang dan sekitarnya menjadi sasaran. Menurut perkiraan mereka, Said yang sakti itu akan bertinggi di pelepah pisang yang lainnya, hanya tepatnya yang berbeda. Lantaran begitu lama mencari mereka, akhirnya angkat tangan.
Said, kami menyagah di mana ikam? Sago anak kakanakan bergamian. Aku di hadapan ikam, ujar Said. Di mana? Di pohon jagung, ya Said. Teman-teman Said kembali ke hiranan sebab mereka menemukan Said yang bertinggal di atas daun jagung dengan kesaktian mengecilkan. Saking kecilnya tubuhnya hanya sebesar ibu jari. Usia kekanakan merupakan masa-masa bermain, namun Said Sulaiman masih menyisakan waktunya untuk membantu orang tua yang mengasuhnya. Dalam pengajarannya, sesuatu misalnya menuai padi, dalam bahasa Banjarnya bertanam benih, mencari iwak lawan bertatukar. Nah, pada suatu siang hari, tengah hari, Datuk Paragam dan bininya pergi bertanam benih, dan si Said nih dipasani untuk menjaga benih nang sadang dijemur di tanah lapang. Said nih disuruh menjaga benih nang bajamur di tanah lapang di hari panas, sedangkan Datu lawan bininya pagi kapahumaan. Nah, namun hari tiba-tiba hujan lebat tanpa ada tanda-tanda seperti sebelumnya, seperti awan tebal, mendung, dan guntur, sedangkan Said terguring. Bagaimana kau? Nyaman-nyamannya guring sementara benih dibiarkan kehujanan, ujar Datuk Paragaman. Sarik ketika tiba di rumah melihat jemuran sedang disiram air hujan yang lebat. Maaf Datu, ya. Ampun Datu, ulun kada mengira ada hujan sehingga ulun tinggalakan guring, ujar Said menyesal. Said bergegas mengambil bagetaan padi yang telah di kehujanan tadi, lalu memasukkannya ke lumbung padi tanpa menghiraukan badannya yang basah kuyup diguyur hujan. Nah, biar haja, kada usah diambili, hujanakan haja sekalian, ujar bini Datu tadi Sarek. Tanpa sepengetahuan kata, tanpa melawan, tanpa membantah, Said menuntungkan gawiannya dengan sabar. Setelah selesai, ia kembali guring dengan wajah cemberut. Wajah cemberut dalam bahasa Banjarnya wajah marangut. Nah, bini Datu ini marangut mendapati tumpukan benih, kemudian memegangi benih-benih yang telah diguyur hujan. Datu, coba pang kasini jepai pang benih ini, ujar bini Datu kepada lakinya tadi dengan keheran. Ada ngapa? Ujar Datu Paragaman tadi. Padi kita ternyata kering, serunya. Yang benar aja, ujar lakinya. Datu Paragaman takjub luar biasa ketika membuktikan bahwa padi-padi tersebut bujur-bujur kering. Ini pasti kesaktian anak itu, ujar Datu. Nah, inggih aku rasa kada pantas menyariki inya kayak tadi, sahut bininya si Datu tadi dengan penuh penyesalan yang
karena sempat memarahi kakanakan tadi nambangaran Said Sulaiman. Nah, ujar nang laki. Nah, biarkan aja Jaingah menikmati meguringnya. Kalau dia sudah bangun, kita minta maaf aja. Lawan jangan lagi bersikap kasar lawan si saya tadi. Anak itu pastilah bukan anak manusia biasa, ucap Dato menenangkan bininya yang tampak gelisah karena merasa bersalah. Pada suatu kemudian, bini Dato nih hendak memasak makanan untuk makan malam. Namun kadada berisi iwak atau lauk asan makan malam. Kemudian Inga meminta lakinya untuk menunjun iwak di sungai. Ujar Said, ulun umpat sambil membawa beberapa bilah tangkai dari batang bamban. Ayo kamari, ujar Datuk Purama sambil melangkah. Berjam-jam Datuk maunjun, tetapi kadada iwak saikung pun nang menggawil kawat unjun si Datuk. Datuk mulai gelisah. Said Sulaiman turun ke tepi sungai membawa 4 bilah bamban. Nah, kemudian ditancapakannya, dicucukkan si Said ini bamban ini ke 4 sisi, lalu yang kedalamannya kurang lebih dari sajangkal. Ujar Datuk, "Hai Said, jangan bermainan di situ, iwak-iwak kaina buka," ujar Datuk melarang Said. Namun si Said ini tetap begena di sungai, malah kian ke tengah. "Ayo lekasi ambili iwak-iwaknya yang ada di wilayah ini," ujar si Said. "Jangan bercanda lawan Datuk," ujar Datuk. Agak kesal karena sudah lama tidak mendapatkan iwak saikung pun. "Saya kada bermain-main, ulun nih kada mahulut-hulut, ambil nih ya Said iwaknya." Setelah mendengar permintaan anak itu beberapa kali dan melihat raut wajah yang tulus dan jujur, Datuk mencoba berdiri dari duduknya. Kemudian melangkah mendekati Said Sulaiman. Oh. Datuk terkejut melihat banyak iwak-iwak yang begitu banyak di tempat yang ditunjukkan oleh si Said. Lalu Datuk mengambil iwak itu saikung. "Terima kasih nak, mamamu tentu senang melihat kita bisa dapat iwak nang diinginakannya. Kada perlu berterima kasih lawan ulun, berterima kasihnya lawan Allah, Tuhan yang Maha Pemurah," ujar si Said. "Terima kasih Tuhan," ujar Datuk sambil mengangkat tangan, kemudian mengusapkan ke kepalanya. Selanjutnya, ia kembali sibuk memasukkan iwak-iwaknya ke dalam keranjang yang sudah hampir penuh.
Cukup deh tuh, jadi sisakan untuk orang-orang di belakang kita, ujar si Said tadi sambil takurihing. Inggih, ujar Dato Bahanti mengambil iwak yang ada di dalam banyu yang dangkal itu, dan segera bulik membawa iwak-iwak hasil tangkapan yang cukup banyak. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa pasukan Belanda menggempur desa Padang Besar dan sekitarnya. Masyarakat hendak melarikan diri, tetapi tidak sempat lagi, karena pasukan kian berparak. Untuk melawan jua kadeweni, karena jumlah pasukan sangat besar dan memiliki persenjataan yang lengkap. Said Sulaiman melompat ke tengah kerumunan manusia yang sedang panik itu. Ujar Said Sulaiman, "Wahine umpati perintah ulun," ujar Said Sulaiman baku tiak lantang. "Apa yang perlu kita lakukan?" ujar orang-orang. "Ambil tali dan bentangakan." Orang-orang bergegas mencari tali dari pelepah pisang yang kering, kemudian membentangkan, menyilangkan dengan cara mengikatnya dari pohon satu ke pohon satunya lagi, dan masing-masing berseberangan. Ibaratnya tuh di sini pohon, sini pohon. Jadi kalau ras pisang tuh dijarat ke sini, yang di sini ke sini, jadi menyilang. Nah, berseberangan ya. Setelah melakukan itu, orang-orang bersembunyi di semak-semak sambil menyaksikan gerakan-gerakan pasukan Belanda. Nah, kada lawas kemudian pasukan Belanda tiba. Namun, pasukan itu kembali berbulik arah karena menurut penglihatan mereka jalan buntu. Said Sulaiman semakin dewasa, semakin ganas, semakin bujang, dan tumbuh menjadi pemuda nang gagah lawan bunga serta mempunyai sopan santun yang tinggi, sehingga banyak disenangi orang dari tua sampai ke muda. Ia juga ketujuh menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama Islam, sehingga ia selalu mendatangi rumah tuan guru untuk memperdalam ilmu agamanya. Kada heran lagi, hampir tidak ada tuan guru di Amunta yang tidak pernah dijadikan sebagai gurunya ketika itu. Ketika usia 40 tahun, Said Sulaiman diserang penyakit. Dato Paragaman berusaha menyembuhkannya dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan ramuan-ramuan tradisional. Namun ternyata Said Sulaiman bukannya menjadi sembuh, malah penyakitnya semakin parah dan akhirnya meninggal dunia. Orang-orang sangat menyayangi hal itu karena Said Sulaiman meninggal dalam keadaan masih sendiri, masih bujang, belum kawin, sehingga kadada meninggali anak atau warisan kabunghasan, kesaktian, keramah tamahan, dan segenap sifat-sifat terpuji yang dimilikinya. Akan tetapi, Said Sulaiman sempat menularkan sifat-sifat terpuji kepada kawan-kawan sejawatnya, kepada kawanan seumurannya.
Kabar meninggalnya Said Sulaiman dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kampung. Orang-orang segera berdatangan untuk melawat berbela sungkawa. Masalah penguburan sempat membingungkan masyarakat, sebab sebagian menginginkan kuburannya di padang basah, tetapi ada yang meminta di Pakacangan, sebab di sini terdapat sahabat karib beliau. Pada saat perundingan untuk tempat pemakaman Said Sulaiman, itu salah seorang sahabat karibnya mengangkat tangan. Nah, ujar sahabat Said karibnya mengangkat tangan. Lalu ia berbicara berpandil lantang bahwa tadi malam ia bermimpi. Mimpinya itu ia berpandil lawan Said Sulaiman tentang di mana sebaiknya jasadnya dikuburkan. Dalam mimpinya itu, Said Sulaiman berpadah bahwa pada pagi hari ia ingin dikuburkan di rumah Datu Paragaman yang terletak di desa Padang Basar. Dan pada kemariannya, jika ada sungai Batang Tibarau yang berjalan di air menentang arus, kuburkan Batang Tibarau tersebut di desa mana terhenti, sebab itu juga jasadku. Dengan adanya mimpi tersebut, ditetapkanlah 2 tempat pemakaman, yaitu di desa Padang Basar pagi harinya dan desa Pakacangan pada sore harinya. Dari 2 kubur atau makam itu, makam yang ada di desa Pakacangan lah yang paling banyak dikunjungi orang sehingga saat ini, karena letaknya tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Amuntai. Cerita tentang Said Sulaiman sebagai manusia sakti bakubur ganda atau satu jasad 2 makam ini berkembang dari mulut ke mulut di tengah-tengah masyarakat, sehingga saat ini hanya saja dengan versinya yang bermacam-macam. Pada intinya, cerita ini mengandung nilai-nilai luhur seperti saling menyayangi sesama, cinta lingkungan, hidup kreatif, dan suka pada perdamaian. Demikian kisah hari ini, kisah 1 jasad 2 makam. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.